Setiap kita sama. Lidah kita, mulut kita itu sulit untuk kita kekang. Tapi coba pikirkan ya. Kuda yang liar saja bisa dijinakan kan? Dia harus dilatih. Bahkan dia dipakain sarang di mulutnya, dijagai supaya bisa dikendalikan. Kuda yang liar dia bisa dijinakan. Begitu pula dengan manusia yang mau memberi dirinya berubah menjadi seperti Kristus. Dia harus bisa mengenakan kekang di mulutnya, menjaga lidahnya supaya tidak bisa berbicara sembarangan. Kalau selama ini kita berbicara semaunya kita, sesuka hati kita, seenaknya kita nggak mikirin perasaan orang lain, Pak, Bu, kalau perasaan orang lain saja kita tidak pikirin, apalagi perasaan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, yang belum pernah klik subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi, supaya ketika saya mengupload video-video yang terbaru, Bapak Ibu dapat menerima pemberitahuannya. Di dalam hidup ini, setiap manusia sulit untuk mengendalikan mulutnya masing-masing. Karena memang lidah kita tidak bertulang. Kalau lidah kita bertulang, sulit kan untuk bicara? Bayangkan saja kalau lidahnya bertulang. Nah, kan susah. Karena lidah kita tidak bertulang, makanya liar dan sulit untuk dijinakkan. Bukan berarti tidak bisa. Bapak Ibu Saudara harus menyadari manusia lebih suka ngomongin orang. Manusia lebih suka jelek-jelekin orang. Manusia lebih suka sinis sama orang lain. Manusia lebih hobi memberitakan berita-berita yang tidak ada kebenarannya. Bahkan ketika berita-berita ini yang menyerang orang lain, sangat suka untuk kita ucapkan. Tapi mari kita coba renungkan. Orang yang banyak ngomong, orang yang sering sekali berbicara atau banyak bicara, maka akan dinilai oleh orang lain omongannya itu tidak berguna dan tidak bermanfaat. Tetapi ketika orang tersebut mungkin cool, diam saja, tidak banyak ngomong, ketika dia berbicara langsung tap, langsung pada intinya, to the point, itu berbeda. Orang yang jarang bicara, ketika dia berbicara maka dia langsung to the point dan orang akan menantikan ini apa yang lagi mau diomongin. Dan dia pasti dinanti-nantikan. Ketimbang orang yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara akan membuat dia jatuh dalam dosa dari perkataannya. Mari Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita jatuh dalam dosa karena perkataan kita, karena mulut kita. Karena kita tidak menjaga kesucian di dalam mulut kita. Saya sering sekali bertanya dan tidak pernah bosan. Saya akan mengulanginya lagi di sini. Bapak Ibu Saudara lebih cepat mana? Ngomong dulu atau mikir dulu? Ayo coba deh. Ada yang berkata, "Oh, saya mikir dulu baru ngomong." Oke, benarkah seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang tahu. Tetapi sebagian besar akan berkata, "Saya ngomong dulu baru mikir, Pak." Ya, terkadang seperti itu. Bahkan saya pun juga terkadang seperti itu. Nah, disinilah ketika kita sudah mengerti kebenaran, kita harus belajar menjaga kesucian mulut kita. Mulut kita ada kuasa, mulut kita ada powernya. Jadi jangan sembarangan. Jangan sering sekali kita mengumpat, memaki orang lain, ngejelekin orang lain. Bahkan dari mulut kita juga sering sekali kesombongan muncul. Ketika kita bercanda, candaan-candaan yang tidak pantas.
Ayo kita pikirkan apa yang kita omongin, apakah Tuhan suka? Apakah Tuhan senang dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan? Mudah mengucapkan janji, omongannya sangat besar, sangat tinggi. Kalau dibilang bacotnya tuh gede banget, tapi kelakuannya kecil banget, gak sesuai dengan bacotnya. Nah, maaf ya Bapak Ibu Saudara, mungkin kelihatannya kesannya kasar ya bahasanya pakai bacot gitu kan. Tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Banyak orang yang ngomongnya tinggi, banyak orang yang ngomongnya tuh besar, tapi yang dilakukannya tidak sebesar omongannya. Nah, di sini saya mengajak ayolah kita jaga perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita bukan perkataan-perkataan yang suci, yang kudus, yang mudah marah, mudah emosi, mudah mengumpat, mudah jelek-jelekin orang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Setiap kita sama. Lidah kita, mulut kita itu sulit untuk kita kekang. Tapi coba pikirkan ya. Kuda yang liar saja bisa dijinakan kan? Dia harus dilatih. Bahkan dia dipakain sarang di mulutnya, dijagai supaya bisa dikendalikan. Kuda yang liar dia bisa dijinakan. Begitu pula dengan manusia yang mau memberi dirinya berubah menjadi seperti Kristus. Dia harus bisa mengenakan kekang di mulutnya, menjaga mulutnya, menjaga lidahnya supaya tidak bisa berbicara sembarangan. Kalau selama ini kita berbicara semaunya kita, sesuka hati kita, seenaknya kita nggak mikirin perasaan orang lain. Pak, Bu, kalau perasaan orang lain saja kita tidak pikirin, apalagi perasaan Tuhan. Nggak mungkin kita pikirin. Karena perasaan orang lain saja kita masa bodoh. Tapi orang yang memikirkan perasaan Tuhan terus-menerus, apakah yang mau diomongin ini Tuhan kecewa, apakah Tuhan suka, apakah Tuhan senang, apakah Tuhan tidak senang. Maka di dalam kehidupan sesamanya pun dia pasti akan menjaganya dengan baik, dengan benar. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Kesucian mulut kita inilah penting. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara ketika sering sekali ngomong lebih dulu, lebih cepat baru mikir. Berapa banyak orang yang kita sakitin. Berapa banyak orang yang kita kecewakan. Berapa banyak orang yang sakit hati dengan setiap omongan kita. Bahkan mungkin kita akan berkata, emang tuh mulutnya tajam banget. Pedes kayak cabai rawit. Apakah enak ketika kita dibicarakan seperti itu? Di sini saya mengajak ayo Bapak Ibu Saudara kita banyak belajar diam, menjaga mulut kita. Bukan berarti tidak boleh bicara loh ya. Kalau Tuhan suruh kita bicara, kita bicara. Tapi kita banyak belajar diam. Karena apa? Karena kita pun banyak melakukan kesalahan ketika kita tidak mau banyak diam. Ketika kita selalu maunya berbicara, ketika kita merasa diri paling benar, hati-hati. Jagalah mulut kita Bapak Ibu Saudara. Jaga mulut Bapak Ibu Saudara. Ayo, biarlah yang keluar dari perkataan-perkataan dari mulut kita ini adalah perkataan-perkataan yang meneduhkan hati, yang membuat Tuhan senang, yang membuat Tuhan tersenyum. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita ini perkataan-perkataan yang mendukakan hati Tuhan, apalagi sesama kita. Mari Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita tidak bisa. Aduh susah, bukan berarti kita tidak mampu. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Roh Kudus pasti akan memampukan kita menjaga. Yang pasti kita harus sadar diri. Terus kita bergaul karib dengan Tuhan. Setiap saat kita berdoa. Setiap detik kita terkoneksi ke surga. Kita terhubung kepada Tuhan. Dan kita menjaga apa yang kita perkatakan. Dan memang kita harus akui mulut kita ini suka sekali berbicara sembarangan. Dan saat ini ketika kita mendengar kebenaran ini, ayolah belajar. Jangan sembarangan berbicara. Biarlah apa yang keluar dari mulut kita ini menyukakan hati dan perasaan Tuhan. Kalau selama ini kita salah menggunakan mulut kita, berjuanglah terus. Mulai hari ini, ayo bangkit. Jaga lagi mulut kita. Kalau jatuh, ayo bangkit. Jaga lagi perkataan-perkataan kita. Jangan sembarangan berkata-kata. Mari Bapak Ibu Saudara,
Minta ampunlah kepada Tuhan kalau kita sembarangan berbicara. Supaya Tuhan tidak berduka, supaya Tuhan tidak bersedih dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa berikan tanda like. Silakan tinggalkan komentar. Dan jangan biarkan berkat rohani ini berhenti di tangan Bapak Ibu Saudara. Share, bagikan berkat ini kepada orang banyak. Saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, bagikan kepada mereka. Biar mereka pun diberkati. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan belum pernah klik subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya serta pilih semua notifikasi supaya setiap ada video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.